Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi tentang fisiologi endokrin reproduksi. Sebelumnya kita belajar tentang fisiologi secara umum pada sistem reproduksi laki-laki dan reproduksi perempuan. Nah, hari ini kita akan membahas seperti dilihat pada buku blog, kita membahas tentang fertilisasi, implantasi, plasentasi, hormonnya, kemudian perubahan fisiologi selama kehamilan, dan mekanisme persalinan serta mekanisme laktasi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Sekali lagi, video ini hanya secara singkat, sehingga perlu baca untuk textbooknya. Ya, bisa dilihat di sini. Oke. Pertama kita akan membicarakan tentang tanda seks primer, onset pubertas, dan tanda seks sekunder. After fertilization occurs, the next step is Kita sex. akan membahas kejadian setelah terjadi fertilisasi, di mana zigot itu pada awalnya tidak jelas apakah dia laki-laki atau perempuan. Laki-laki memiliki testis dan perempuan memiliki ovarium. Apa yang menentukan? Yang menentukan adalah kromosom Y, ya, di mana di dalamnya ada gen namanya SRY. SRY ini merupakan singkatan dari Sex Determining Region of the Y chromosome. Nah, gen inilah yang menentukan seseorang itu menjadi laki-laki atau bukan laki-laki. Bukan laki-laki dalam hal ini adalah perempuan. Dan ini mengkode untuk protein yang disebut sebagai testis determining factor. Nah, ketika sperma dan sel telur bertemu menjadi zigot, kalau zigot ini memiliki kromosom Y, maka dia memiliki gen SRY, sehingga terbentuklah testis. Tetapi jika dia tidak memiliki kromosom Y, maka dia tidak memiliki gen SRY, di mana tidak terbentuk testis, melainkan terbentuk ovarium. Nah, inilah yang menentukan jenis kelamin seseorang. Nah, kemudian pada tahapan inilah yang akan menentukan nanti bagaimana jenis kelamin itu berdiferensiasi. Artinya bagaimana sel-sel berdiferensiasi membentuk anatomi reproduksi laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini ditentukan kalau bakal reproduksi laki-laki adalah Wolffian ducts, sedangkan untuk perempuan adalah Mullerian ducts. Nah, kalau Wolffian ducts maka akan berkembang jadi anatomi reproduksi laki-laki, sedangkan kalau Mullerian ducts menjadi anatomi reproduksi perempuan. Dan ini ditentukan oleh adanya testosteron dan MIS. MIS adalah Mullerian Inhibitory Substance. Nah, bagaimana pengaturannya? Testis itu akan memproduksi testosteron yang akan menginduksi Wolffian ducts, sedangkan kalau MIS itu akan menghambat pembentukan Mullerian ducts sehingga tidak ada alat-alat reproduksi perempuan pada laki-laki. Nah, sehingga jika ada testosteron dan tidak ada MIS, maka terbentuklah kelamin laki-laki. Nah, Wolffian dan Mullerian ducts ini merupakan struktur pada saat embrio, ya. Tetapi kalau pada perempuan, karena tidak ada testosteron, tidak ada Wolffian ducts, maka tidak terbentuk struktur kelamin laki-laki. Sedangkan karena dia juga tidak memiliki faktor penghambat Mullerian ducts, maka Mullerian ducts tidak tetap terbentuk dan terbentuklah saluran reproduksi perempuan. Nah, beginilah bagaimana terbentuknya tanda seks primer. Jadi tanda seks primer adalah anatomi reproduksi itu sendiri. Jadi dengan melihat tanda seks primer tentu kita tahu laki-laki dan perempuan. Nah, tapi tentu saja ada tanda seks sekunder. Kita akan membahas itu, kita mulai dari pubertas. Oke, sebelum kita berbicara tentang pubertas, kita mungkin bisa sedikit perdalam tentang bagaimana pembentukan kelamin atau tanda seks primer. Nah, kita bisa melengkapi bagian ini untuk menuju ke pubertas kalau tidak ingin memperdalam di tentang pembentukan tanda seks primer ini. Oke, kita harus tahu bahwa pembentukan tanda seks primer itu terjadi pada saat kehamilan 6 sampai 7 minggu. Ya. Dan pada dasarnya sebelum terbentuk kelamin itu laki-laki perempuan itu sama-sama memiliki gonad. Gonad ini akan bakal menjadi testis maupun ovarium. Ya.
Jadi pada saat usia ini, embrio, dalam saat pembentukan embrio itu terjadi diferensiasi apakah nanti embrio itu akan menjadi laki-laki maupun perempuan. Meskipun sudah pasti dari awal bahwa bakalnya itu memiliki apakah kromosom seksnya itu XX atau XY. Kita tahu XX itu akan menentukan apakah akan menentukan dia perempuan, sedangkan XY itu kan dia laki-laki. Nah, dan kalau misalkan kalau perempuan itu di ovumnya itu pasti isinya kromosom X. Ingat, hanya haploid. Sedangkan kalau di sperma itu bisa kromosom X atau kromosom Y. Sehingga sperma mana yang berhasil membuahi, itulah yang nantinya akan menentukan apakah zigot itu akan menjadi punya XX atau XY, atau laki-laki atau perempuan. Nah, pada saat sudah dibuahi, pada hari keempat menjadi banyak sel, kemudian minggu kedua sudah mulai terbentuk, itu belum diketahui laki-laki atau perempuan. Ya, tetapi ketika sudah usia 6-7 minggu, itu sudah mulai terbentuk tanda seks primer, yaitu organ reproduksi. Nah, dimulai dari 6 minggu. Oke. Nah, bahwa saat embrio itu ada 2 ductus yang akan menjadi bakal organ reproduksi. Nah, di bagian bawah ini adalah kloaka. Pertama adalah Wolffian duct atau ductus Wolffian atau Wolffii, dan Mullerian duct atau ductus Mullerian. Dan di samping Wolffian duct ini ada namanya bipotential gonads. Ini disebut sebagai kelenjar gonad. Kelenjar gonad ini yang bakal menjadi testis atau ovarium. Oke. Nah, bagaimana bisa terbentuk organ reproduksi perempuan dan laki-laki? Feminisasi atau maskulinasi. Kalau pada perempuan itu memiliki kromosom XX, sedangkan pada laki-laki memiliki kromosom XY. Di mana itu ditentukan oleh sperma mana yang berhasil melakukan pembuahan. Nah, komponen kromosom Y ini itu yang hanya komponen kromosom Y yang memiliki gen SRY. Ya, sedangkan kalau kromosom X tidak ada. Di 46 kromosom X pada perempuan itu tidak ada. Tapi pada kromosom Y ada. XRY gene ini adalah yang akan menghasilkan protein SRY atau tadi disebut juga testis determining factors. Proteinnya tidak satu saja, banyak. Nah, inilah yang akan membentuk kelenjar gonad, ya, yang gonad yang ini tadi itu menjadi testis karena protein ini. Nah, inilah yang menyebabkan nanti Wolffian duct atau gonad ini menjadi testis. Wolffian duct akan bertahan. Kenapa? Karena testis ini akan menghasilkan atau menyekresikan testosteron. Testosteron ini menyebabkan Wolffian duct tetap bertahan, ya, dan membentuk vesicula seminalis, vas deferens, dan epididymis. Nah, karena selain testosteron juga menghasilkan hormon anti-Mullerian atau MIS, ya, maka Mullerian duct ini menjadi tidak berkembang lagi atau malah terjadi degenerasi. Ini terjadi pada 10 minggu. Ya, pada 10 minggu sudah terbentuk lengkap seluruh organ reproduksi.
sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan. Oke, ini masih kebanyakannya masih banyak penjelasan, tapi sudah lebih jelas dengan visualisasi. Nah, setelah itu kemudian testis akan turun, ya, kloaka itu akan naik sehingga testis itu berada di luar daripada rongga abdomen, yaitu berada di skrotum, dan terbentuklah organ reproduksi laki-laki pada saat lahir. Ya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana pembentukan organ reproduksi perempuan. Karena dia tidak memiliki kromosom Y, maka dia juga tidak memiliki gen SRY, atau sex determining region of the Y chromosome. Nah, karena tidak ada gen SRY ini, maka pembentukan Wolffian ducts maupun Mullerian ducts juga berbeda dari laki-laki. Akibatnya, bipotential gonads itu tidak membentuk testis, melainkan membentuk ovarium. Apa itu bisa terjadi? Dan karena ini pula tidak ada Wolffian ducts, dan yang bertahan adalah Mullerian ducts. Tidak ada testis, tidak ada testosteron, maka Wolffian ducts juga mengalami degenerasi. Ya, oke, itu gonad sebenarnya memiliki ligamennya tersendiri. Kalau tidak ada testis, tidak ada juga anti-Mullerian hormone atau tidak ada pula MIS, maka Mullerian ducts yang ini itu akan bertahan dan terus berkembang. Oke. Itu organ reproduksi perempuan pun terjadi pada selesai terbentuk pada usia 10 minggu. Nah, sehingga salurannya itu turun ke bawah, ligamentumnya itu turun ke bawah, sehingga akhirnya kita bisa melihat organ reproduksi perempuan seperti ini. Ya. Karena Mullerian berubah menjadi tuba fallopiae dan uterus. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan pembentukan genitalia eksterna? Nah, tadi yang kita lihat, kalau untuk perempuan kita baru melihat genitalia interna. Nah, kalau kita lihat bahwa sebenarnya pada saat embrio kita akan melihat genitalia eksternalnya seperti ini, memang seperti perempuan semua, di mana klitoris itu masih cukup besar dan ada labia di sana, tetapi karena tidak ada testosteron, ya, maka bagian klitoris tadi akan mengecil dan tidak terbentuk penis. Karena pada dasarnya klitoris itu akan menjadi glans penis kalau jadi laki-laki. Tapi karena tidak ada testosteron, dalam hal ini disebut sebagai androgens. Androgens ini merupakan, jadi testosteron itu hanya salah satu androgens. Androgens itu banyak, tidak hanya testosteron. Tapi kalau pada laki-laki karena ada testosteron, maka glans penis tadi terbentuk, membesar, dan bertumbuh menjadi penis. Dan kalau testosteron ini diubah, jadi testosteron ini di darah akan diubah menjadi hidrotestosteron atau DHT. DHT ini akan menyebabkan perkembangan dari organ warna. Jadi ada enzim yang di setiap sel itu yang banyak yang akan mengubah testosteron menjadi DHT. Dan DHT inilah yang menyebabkan
perkembangan genitalia eksternal untuk laki-laki. Sehingga kita bisa lihat kalau testosteron ada, tetapi enzim untuk mengubahnya menjadi STI ada, maka organ reproduksi internalnya itu masih laki-laki, tapi di luar akan tampak seperti perempuan. Nah, pada saat pubertas, karena testosteron kembali diproduksi, maka ini akan menumbuhkan tanda-tanda seks primer. Itu pula dengan pada perempuan. Dan kita akan melihat pada saat lahir, janin laki-laki itu sudah memiliki testes yang turun di usia akhir-akhir melahirkan. Ya. Oke. Berikutnya kita akan membahas tentang pubertas. Oke, untuk topik tanda seks sekunder ini mungkin tidak terlalu berat. Ya, kita bisa santai sedikit dulu. Mungkin beberapa di antara kalian, sebagian besar dari kalian sudah tahu apa tanda seks sekunder. Ya, bahwa ketika usia antara 9 sampai 15 tahun itu seseorang mulai mengalami pubertas. Perubahan hormonal membuat sifat laki-laki juga akan lebih muncul, sifat agresif laki-laki, dan nanti ada beberapa perubahan pada tubuh yang normal. Ya, salah satunya mungkin yang bikin kesel adalah ketika terjadi banyak jerawat. Kenapa? Karena testosteron atau perubahan hormonal itu membuat kondisi kulit menjadi lebih kondusif untuk bakteria, ya, di kulit, terutama di wajah, sehingga memudahkan untuk terbentuknya jerawat. Ya, maka untuk jika ada yang meminta saran bagaimana bisa mengurangi jerawat, ya sering-sering cuci muka saja, karena penyebabnya itu lebih banyak karena jerawat, karena bakteri. Nah, dan makanlah secara seimbang, ya, jangan dominan karbohidrat saja atau rendah lemak, semuanya harus seimbang. Ya, dan bisa dikonsulkan ke spesialis kulit untuk lebih lanjut. Ya, tetapi pada dasarnya ini proses yang normal. Kita hanya mengontrol saja. Nah, kedua, kita akan melihat bahwa pertumbuhan tinggi laki-laki itu akan lebih tinggi pada akhirnya pada perempuan, meskipun perempuan tumbuh lebih awal, sehingga kesannya lebih pendek pada usia-usia SMP itu laki-laki pada perempuan atau SD. Tapi ketika dia SMP dia udah mulai lebih tinggi daripada perempuan. Jadi total tingginya itu lebih tinggi laki-laki daripada perempuan, tapi kecepatannya lebih awal dimulai oleh perempuan. Dan meskipun tidak tinggi, kita masih bisa atur, misalnya dengan bentuk postur atau tubuh kita, setidaknya bisa terlihat lebih keren meskipun kelihatannya pendek. Bagaimana caranya? Berdiri tegak, tatap mata, berbicaralah lebih jelas, ya, jangan selengean, nanti pendek tambah pendek. Berikutnya lagi adalah ada pengaruh dari testosteron, ya, menyebabkan pembentukan sperma. Nah, apa yang efek dari testosteron? Testosteron menyebabkan penumpukan protein pada seluruh jaringan tubuh, sehingga otot lebih mudah terbentuk pada laki-laki. Ya. Selain itu, testosteron juga ada irama sirkadian pada saat pagi hari, kadarnya akan paling tinggi, sehingga meskipun sedang tertidur bisa menyebabkan ereksi. Nah, apalagi yang dapat terjadi dengan testosteron? Ya, karena penumpukan protein itu, sekresi seluruh kelenjar tubuh meningkat, termasuk sekresi kelenjar keringat, baik kelenjar minyak maupun kelenjar air keringatnya. Dan gunakanlah deodoran, ya, tidak hanya untuk menutupi bau badan, tetapi juga dapat mengurangi sekresi kelenjar tersebut pada bagian-bagian tertentu. Oke, dan tetap jaga kebersihan tubuh, itu akan membantu untuk mengurangi bau badan pada remaja. Nah, tumbuh lagi rambut, ya, bukan bulu, ya, tapi rambut. Rambut
itu bisa tumbuh di banyak tempat pada laki-laki, meskipun tidak semua akan mengalami itu. Ya, tergantung genetiknya. Ya sama saja, tidak semua orang akan mengalami kebotakan. Ya. Dan itu tanda-tanda seks sekunder pada laki-laki. Kita akan jadi kalau itu terjadi, ya kalau remaja tidak perlu khawatir karena itu ada proses yang normal. Kalau ingin tahu apa yang terjadi pada perempuan untuk tanda seks sekunder pada perempuan, kita akan lanjut ke video berikutnya. Oke. Oke, kita akan belajar tentang pubertas pada perempuan. Oke, pubertas pada perempuan pada dasarnya akan menimbulkan tanda seks sekunder yang mirip, tapi berbeda dalam beberapa hal. Kalau tidak tahu, ada kemungkinan yang nonton bukan perempuan, atau mungkin belum puber. Ya, kita bicara tentang menstruasi, rambut pada perempuan, dan juga payudara. Oke, pertama ada tentang menstruasi, itu terjadi antara 7 sampai 13 tahun. Dan pada saat ini estrogen dan progesteron mulai berproduksi, dan estrogen inilah yang akan banyak memiliki efek ke tubuh kita. Tubuh, bukan saya ya, saya laki-laki. Nah, kalau sudah terjadi produksi telur akan setiap bulan berproduksi seperti yang sudah kita pernah bicarakan. Kalau tidak hamil, maka akan terjadi menstruasi 5 sampai 7 hari normalnya. Dan kalau sudah seperti ini, maka tentu saja perempuan harus mempersiapkan balut, ya, dan celana ganti kalau jaga-jaga ada kecelakaan tanda kutip, ya. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang pertumbuhan rambut pada saat pubertas perempuan. Ya, kalau ada rambut kecil-kecil seperti ini, itu disebut sebagai vellus hair. Nah, itu masih wajar. Ya. Memang ada tujuan tertentu untuk membantu pengaturan suhu tubuh. Ada juga disebut sebagai terminal hair seperti pada rambut, ketiak, dan beberapa tempat yang cenderung lebih banyak pertumbuhannya. Ya, berhati-hati dalam mencukur rambut, ya, karena pada akhirnya toh rambut itu semakin dicukur semakin cepat panjang, ya. Dan perhatilah kalau menggunakan bahan-bahan untuk menghilangkan rambut-rambut di tubuh. Nah, selanjutnya adalah payudara. Payudara jika ada rasa nyeri-nyeri itu masih normal, nyeri-nyeri sedikit pada saat puber, dan dia tidak akan bertumbuh kiri dan kanan itu sama cepatnya, dan itu normal. Dan kalau timbul stretch marks, itu mungkin karena pertumbuhannya terlalu cepat, ya, tidak hanya di payudara tetapi juga bisa di paha dan pinggang, itu juga normal. Dia akan hilang dengan sendirinya. Dan tidak, rasa nyeri itu akan berkurang kecuali kalau ada premenstrual syndrome, ya, itu nyeri di perut. Kemudian akan timbul pula selulit. Selulit adalah pada dasarnya penumpukan lemak di bawah kulit di beberapa bagian tertentu sehingga membentuk tubuh perempuan itu lebih berbentuk daripada laki-laki. Dan memang secara genetik itu berbeda-beda pada setiap perempuan. Penting jaga pola makan tetap seimbang. Oke? Dan pada saat puber tentu sudah dapat mengalami kehamilan. Jadi harus berhati-hati, harus menjaga sikap dan perilaku. Ya, dan apapun yang terjadi pada saat fase puber ini itu semua normal, jadi tidak perlu merasa ada perubahan yang berbeda dari kebanyakan perempuan lainnya. Oke, cukup untuk pubertas dan tanda seks sekunder.